Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini masih di currency guys. Jadi ini sistem yang saya buat pakai EA, murni pakai EA. Kalau kemarin pakai risk reward 1:3, ternyata penurunannya cukup lumayan, minus 600 dari 9.541 tinggal 8.900 sekian. Sekarang ini kita rubah ya, sistemnya kita rubah menjadi 3:1, artinya kita secepatnya close dan SL nya 3, jadi TP1 SL 3:1. Ya memang tidak terlalu tidak terlalu tinggi untuk TPSL ya, memang kita buat seperti itu karena memang EA ini dia sesuai rule-nya akan selalu open posisi apabila memang memungkinkan untuk bisa open lagi gitu. Dan kalau kita melihat di sebelumnya dia bisa buka cukup banyak sekali posisi gitu. Jadi posisinya cukup banyak sekali dia membuka, sementara kita harus close satu persatu gitu. Itu memang tujuan awalnya seperti itu. Kalau yang ini kita pakai 1:2, 50 100 TP. Ini 1:2, ini kita pakai seperti itu ya. Ini kita pakai 1:2. Kita lihat di sini 3387 open, SL nya di 3393 itu, kemudian TP nya di 3384 ya kan. Kecil ya, sebentar. Oh, kecil TP nya cuma 300 ini, mungkin ini 600 300 ini ya. 33 ini sama, ini kita bikin 2:1, bukan 1:2 tapi 2:1, 2 SL 1 TP ya. 3387, kemudian ya kan di sini 3387 kan. Nah, di sini opennya di sini 3387, stop lossnya di 3393, TP-nya di 3384. Jadi TP 330 ya, kemudian SL-nya 60, jadi 30 60. Ini untuk XAU. Sementara untuk ini ini 100. TP-nya berapa ini? 438. Ini sama, ini 50 ini ya. Ini 2:1 juga sama, ini 2:1 TP-nya. Jadi memang kita ambil yang kecil ya. Jadi kita ambil cukup kecil sekali untuk TPSL ini. Kita cuman yang ini persatunya, ini cuman berapa poin ini? Kita ambil cuman 2 ya. Saya cuma ambil 2 pair saja ini, khusus untuk XAU dan CPY. Jadi saya tidak ambil terlalu banyak untuk ininya pairnya, ini cukup 2 itu. Seingatku ini 2 ini, nanti kita lihat di kita lihat di, jadi gitu. Kemudian ya ketika tren naik pun dia bisa ambil sell gitu, sama ketika tren naik dia bisa ambil sell di situ ya kan. Terus ya kalau selama masih tren ya nanti akan kembali open buy. Jadi bergantian dia buy sell, bukan buy sell buy sell buy, bukan, tapi bergantian. Habis buy mesti sell, habis sell mesti buy. Nah masalahnya di sini, kalau kita selling di harga ini, misalnya selling ya, kita pakai ini. Kalau di sini selling, di sini akan buy.
Nah, kalau ini kita close duluan, maka kita akan meninggalkan ini open satunya ini, maka dia ketika naik dia akan terus selling, artinya ketika naik dia akan hold posisi. Kita akan nahan sell itu. Makanya kenapa saya biarkan ini? Saya biarkan sebelumnya memang ini saya biarkan, artinya saya tidak pakai stop loss ya, tidak pakai TP. Jadi ketika nanti di harga turun maka akan berubah. Di sini sell, di sini buy, ya kan. Ketika harga turun, misal di sini turun di sini, nah di sini sell, kemudian naik lagi buy kan gitu. Berarti kita punya 2 unit ya. Ini unit pertama kan hedging, ini unit kedua yang hedging. Menunggu nanti unit ketiga untuk open posisi, untuk close posisi. Itu gitu. Nah, secara teknikal memang relatif lebih nyaman. Sebentar. Nah, seperti ini. Secara teknikal memang cukup banyak dia membuka open, ya kan. Dia cukup banyak membuka open kayak gini. Ketika harga turun dia buka terus itu loh, buka terus selling, buka terus. Kalau kita ngitung unitnya di sini, maka kita akan punya perhitungan ini hedging, 2 kali hedging, ini hedging. Berarti kita masih ada plus 1 selling. 1 selling itu kalau kita mau close posisi ini, kita bisa close posisinya di sini. Ini semua bisa kita close ya. 4 2. Bentar. Kalau kita mau close posisi itu bisa kita close yang ini, unit pertama ini kita close. Jadi mungkin kita biarkan yang sisanya yang 4 ini kita biarkan, itu bisa memungkinkan. Jadi sini kita close ya kan. Ini kita close. Ini kita close. Itu gitu. Jadi kita tinggal tinggal ada ini aja, open yang ini aja. Itu kita tahan posisinya. Hedging sama di UCAD pun sama, US Canadian. Nah seperti ini ya kan, ini cukup banyak open gitu loh. Ini kalau tadi saya tidak pakai stop TP SL ya seperti ini opennya, dia akan buy sell terus, akan terus buy sell tanpa ada locking posisi, tanpa ada SL itu dia akan terus membuka. Nah kebetulan ini saya berikan SL manual ya, saya pakai SL manual di sini itu. Oke, jadi kita ini kalau kita hitung hedgingnya banyak, ini banyak sekali hedging. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 2 7 8 9 tapi plus selling kira-kira 3 unit ya, plus selling 3 unit. Kita punya selling plus senilai 3 unit sehingga 3 open posisi 0,03 otomatis totalnya ya itu. Makanya ini enggak, karena sudah buy-nya kita close, dia nunggu open terakhir kan buy. Misal di sini open terakhir ya buy, ini enggak akan buka lagi buy di sini enggak akan buka. Kalau di sini tidak kita close ya, ini tidak akan buka. Walaupun kita close pun ini juga tidak akan buka karena open terakhir buy, sehingga kita harus menunggu pair ini turun open sell, baru nanti ketika naik dia akan buka lagi buy lagi 1 unit lagi. Jadi itu aturannya seperti itu. Yang kita buat aturannya memang seperti itu. Jadi selalu bergantian buy sell gitu, bergantian. Terus berganti. Makanya contohnya ketika kita di sini buy ya kan, terus di sini sell, dia naik lagi buy. Ketika naik ini dia tidak akan ada open buy lagi di atas, ini tidak akan ada karena sudah ditutup oleh open buy kita yang ada di sini. Nah ketika price ini naik ketika price ini naik segini kemudian turun, ini buka sell. Nanti ketika dia naik dia akan buka buy lagi. Nah seperti itu. Jadi akan selalu bergantian ya, opennya bergantian, sehingga di sini kita punya 1 plus buy yang ada di sini. Nah ini mungkin bisa bilang ini hedging, ini kita hedging gitu ya. Itu fungsinya hedging posisi di situ. Sehingga di sini tugas saya cuman apa ya, cuman close posisi aja sekiranya yang menurutku
ini perlu di close ya kita close saja itu loh. Kalau enggak ya sudah hold, karena ini kan free swap, jadi enak aku mainnya free swap, nggak ada masalah free swap kayak sini ya. Nah ini banyak sekali. Terakhir open apa ya, itu kita lihat unitnya ada berapa unit yang sudah disebar ini, makanya kita pakai lot yang kecil gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 sekitar 16 lah, mungkin sekitar situlah ya. Itu jadi masih minus 1 unit, ini masih minus 1 open selling. Jadi itu fungsinya seperti itu. GBP USD kita lihat open trackernya apa. Nah ini kan gitu. Makanya kalau aku tidak pakai stop loss ya seperti ini nanti hasilnya. Di akun yang lain pun juga sama seperti ini hasilnya. Itu naik turun seperti ini. Makanya sekarang kita coba di sini kita pakai stop loss. Kita hitung risk rewardnya berapa. Ntar sini kita pakai stop loss, hanya kita pakai risk reward 2:1 itu. Ini 3:1 itu risk rewardnya 3:1 besar, memang risk rewardnya besar, risknya terlalu besar memang gitu. Jadi 3 plus 1 minus maka ya BEP itu 3 plus 1 minus 3 minus 1 plus BEP. 3 plus 1 minus BEP. Itu makanya ini apa ya? Ya kita akan coba itu, karena di awal saya pakai risk reward 1:5 1:3 ternyata hasilnya minusnya cukup lumayan tinggi ya. Minus 600 kan menurut saya juga terlalu tinggi, makanya saya bikin ini TP-nya kecil ya. Kan ada di web atau apa itu ada yang hanya sehari hanya mencari 10 poin itu. Awalnya mau saya cari 10 poin. Kalau 10 maka SL-nya adalah 30 gitu. Saya kira kalau cari 10 poin mungkin bisa lah ya. 10 poin mungkin bisa gitu loh. Saya kira cukup bisa lah. Ini aja hampir 10 poin ini ya. Dikit lagi nutup ini sudah. Nah, ini 40 sekian ini nutup sudah. Ini sudah nutup 10 poin. Makanya gampang memang cari 10 poin itu. Nah gitu. Satu tetap, tapi risk rewardnya kalau bisa ya 3:1 itu, 3:1 lah. Kalau 2:1 terlalu kecil. Itu oke. So kita akan saya ingin menghitung ya, artinya dengan risk reward seperti itu akun ini bisa naik enggak nilainya gitu. Kalau sekiranya bisa ya nanti, karena ini kan saya pasang di semua pair. Ini. Itu. Ya. Ini saya pasang di semua pair, tentunya hasilnya ya kita lihat nanti. Itu. Kalau enggak gitu ya kita enggak akan tahu juga. Kita tidak akan tahu juga mana yang mana yang cukup profitable lah kalau bisa dibilang gitu. Oke. Bitcoin dan UTS saya hapus ini sudah. Saya hapus bisa close, nggak bisa. Oke, jadi ini kita coba menghitung dengan risk reward seperti itu. Nah ini sudah nutup ini 10 poin harusnya sudah bisa nutup ini. Itu SL nya tentu 30 otomatis.
Tapi kalau ini karena kita cari 15, maka ya SL-nya kurang lebih sekitar 45 gitu. Oke, ini untuk avoid yang namanya kita punya cukup banyak open gitu loh, untuk avoid itu. Karena ini sama seperti yang tadi. EA yang tadi kita copy masukkan ke akun ini sama. Itu rule-nya yang dia pakai sama. Hanya mungkin mungkin TF-nya saja yang saya rubah kalau tidak salah ini. Tapi sepertinya sama ini. Kalau saya lihat sepertinya TF sama, yang bedakan cuman ini aja, reserved saja gitu. Oke. Nah, berbeda dengan yang ini. Akun ini open berdasarkan tren, ya, berdasarkan tren yang sudah saya buat. Gitu loh. Nah, ini. Ya. Ini kelemahannya di sini. Ini kan dia melihat tren. Selama tren itu sepertinya bagus untuk buy, maka dia akan buy terus gitu. Kalau sudah buruk untuk atau sudah tidak cocok lagi untuk sell, maka dia akan sell terus. Ini kelemahannya di situ. Jadi, tapi kalau sudah tidak tren, ya, sudah tidak tren kayak open yang di sini, ini sudah tidak tren, dia tidak akan buka lagi buy. Karena secara teknikal ini sudah tidak tren lagi untuk bisa ngunci buy stop, untuk bisa naik mungkin akan kurang kuat, mungkin seperti itu, sehingga membacanya tidak open lagi dia. Ini yang buy stop 2 lot ini aku open manual ini itu. Makanya inilah perbedaan kita mempergunakan psikologi kita untuk open buy sell dengan kita pakai yang namanya robot atau expert advisor gitu loh. Karena ini sebagai pemandu juga, itu robot advisor ini sebagai pemandu juga. Ini risk reward, kalau ini risk rewardnya 1:2, semuanya kita patok 1:2, semuanya, hampir semuanya kita patok 1:2, tidak ada beda, 1:2 semua ini ya. TP nya ini yang agak ngeri mungkin ya, mungkin sekitar, kalau tidak salah ini 200, ini TP 200, SL nya 100, jadi mungkin agak lama ini gitu. TP nya saya pakai 200, saya ingatku 200 ini. TP di 3407, ya bener, 200 poin ini. TP nya 200 poin, SL nya 100 itu. Ini pakai risk reward hanya karena kelemahan itulah, maka ini agak kurang bagus, nilai saldo dan equity-nya kurang bagus, terus turun gitu loh. Kenapa? Karena ternyata risk reward, walaupun kita pakai risk reward 1:2, ya kan, itu sudah merupakan risk reward paling sakti ya, standarnya sakti di situ ya. Risk reward itu 1:2. Ketika kelemahannya adalah ketika price ini turun, dia akan buka buy kan. Nah, mungkin buka buy di sini SL, buka buy lagi, resell lagi. Itu kelemahannya di situ. Otomatis hasil yang sudah kita dapat tadi akan bisa digerus oleh beberapa kali kena SL gitu loh. Itu kelemahannya di situ. Robot yang ini kelemahannya di situ. Sehingga saya lebih cenderung memakai untuk, karena saya ini adalah tren, saya hanya memakai untuk sekiranya tren, maka saya ambil ini hanya untuk tren saja gitu loh. Kalau enggak tren saya enggak ambil gitu. Oke. Saya pilih pair-pair yang sekiranya bagus untuk bisa di buy. Makanya saya lebih suka pakai yang ini sebetulnya. Dengan TP-nya kecil, walaupun kecil, dia bisa buy sell terus, akan terus bergulir terus.
Kalau memang sekiranya salah ya sudah gitu, maka akan terkena cut loss posisi ya itu. Jadi kita tidak akan open, nanti efeknya di sini adalah kita tidak akan open terlalu banyak gitu. Efeknya di pair ini adalah kita tidak akan open terlalu banyak gitu. Paling maksimal paling sekitar ya 3 itu mungkin maksimal, atau 6 itu 5 atau 6 mungkin maksimal ya itu, karena ini dibatasi oleh stop lossnya ini yang sedikit ngeri. Saya bilang 3 stop loss 3 ini sedikit ngeri karena TP-nya cuma 1 ya, SL-nya 3, ini agak ngeri juga gitu loh ya. Nah, ini sudah tadi min 2, sekarang sudah nambah di ini apa Aussie. Ini Aussie yang barusan TP 15 poin teman. Kita cari 15 poin. Makanya kita lihat nanti hasilnya gimana pakai AI ini. Dengan risk reward seperti itu, kalau sekiranya risk rewardnya masih masuk ya kita akan gunakan untuk di real account itu. Terus kita uji coba. Memang saya lebih suka memang apa ya, kayak gini, Bollinger Band pun juga bisa loh dipakai untuk untuk ininya, untuk open posisi ya, ini bisa gitu, sangat bisa dipakai Bollinger Band ini. Bisa kita pakai di TF15 gitu ya misalnya. Jadi ini tren ya, kalau masih tren maka kita bikinnya gini aja. Kalau teman-teman bikin ya paling enak gini, misalnya pakai middle band nih. Jangan kita beranggapan gini, price di bawah middle band harga akan buy. Ini terlalu berbahaya ya. Price di bawah ini kemudian kita mengambil buy, di tiap middle band dia akan mengambil buy, ini terlalu berbahaya. Itu bukan follow trend namanya. Itu terlalu berbahaya, terlalu beresiko cukup tinggi. Gitu ya, terlalu beresiko cukup tinggi. Saran saya tetap memakai di bawah middle band maka price akan selling, di atas middle band maka price akan buy. Itu aja sebetulnya sudah bisa dipakai ini ya, dipakai ini. Coba nanti saya mau buat ya, kita pakai satu akun lagi, aku mau pakai yang khusus spesial untuk Bollinger Band ini ya, pakai Bollinger Band ini. Hukumnya, rule-nya pakai murni pakai pakai Bollinger Band. Saya kira rule BBMA mungkin bisa diterapkan di sini BBMA ya. Ada yang mungkin lebih paham, teman-teman ada yang lebih paham pakai BBMA, mungkin saya kira ya siapa tahu bisa dipakai di sini BBMA-nya. Nah, ini kan band. Oke, ini 15, kita lihat ada 1 nah ini. Ya. Jadi nanti nanti cobalah kita bikin lah ya, nanti akan saya bikin coba. Hukumnya pakai middle band aja, hukumnya pakai murni pakai Bollinger Band. Ini saya belum pakai BBMA ya, sebenarnya murni pakai BBMA pun juga sama, tapi BBMA itu enaknya BBMA kita bisa dapat di harga pucuk dan harga lembah, memang di situ, tapi aturannya terlalu banyak lah. Kita pakai aturan yang simpel-simpel saja, yang bisa dipakai untuk ini gitu. Sebetulnya semuanya bisa sih dipakai, semuanya bisa dipakai ya. Oke, kita coba nanti pakai yang namanya itu BB
untuk bisa open posisi. Itu menarik kayaknya itu. Sementara itu kita masih mencoba ini akun ini kita pakai untuk risk reward. Nah ini kan saya bilang risikonya terlalu tinggi emang, itu risikonya terlalu tinggi apabila kita pakai stop lossnya 3 unit. Kalau 1 unit cuman sebetulnya cuma segini gini ya, tapi dia sampai naik ya sudah kena stop loss, ini akan tergerus, otomatis tergerus nanti. Itu makanya kita lihat dulu possibility-nya untuk pair ini ya kan, hasilnya seperti apa. Jadi semuanya ini murni EA teman-teman ya. Ini semua ini saya pakai murni EA, tidak ada intervensi sama sekali. EA nya ini biarin dia mau jalan aja, istilahnya mau bikin bagaimanapun oke. Memang sengaja saya pakai di semua pair, artinya harapan saya sih sebetulnya kalau di semua pair kita bisa nyebar jaring cukup banyak, maunya sih gitu. Tapi makanya ada yang saya jaring di hampir semua pair dan ada yang jaring di 2 pair cuman XAU dan ini apa USD JPY saja, 2 pair ini. Karena saya melihat USD JPY dia lebih smooth, pergerakannya lebih enak gitu, lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Nah gitu, makanya kenapa saya mengambil ini gitu, USD JPY ya. Oke. Nanti kita coba buka akun satu lagi, kita pakai yang jelas pakai VPS ya, ini pakai VPS, dia jalan di VPS, kita tinggal lihat hasilnya saja itu. Sambil nanti saya pikirkan bagaimana untuk mengavoid yang namanya EA ini. EA yang satu ini bagus sebetulnya, cuman kelemahannya di situ, sehingga dia terus menggerus balance ya, saldo, menggerus saldo terus menerus. Ini yang sangat mengkhawatirkan, kalau saya bilang sangat mengkhawatirkan sekali kalau punya EA yang terlalu menggerus, terlalu khawatir itu. Oke, ini ya ini enaknya gitu, close. Kita tinggal ini ada seperti ini ya, rawan untuk nge-buy gitu. CACPY yang buy kita close ya, ada permintaan buy, terus mungkin 2 kita bisa close buy, nah, terus plus 1 buy kita close, itu 1 sell. Nah itu ya kan, ini enaknya gitu, 1 aja mungkin cukup, bisa enggak apa-apa. Nah gitu. Atau untuk jarak pendek kayak gini ya sudah, ini kan jarak pendek. Nah ini kita close, apa jarak pendek di close itu ya. Ini fungsinya kita makanya ini, nah kita terus perhatikan terus nilai dapatnya berapa kita hari ini gitu ya. Makanya pakai lot kecil itu tujuannya untuk itu guys, kita nggak usah terlalu. Nah ini kan, ini turun kan. Nah open terakhirnya dia sell kan kayak gini, open terakhirnya kan dia sell di sini. Ini kan open terakhirnya dia sell. Kalau mau selling, ini kita bisa close di sebentar. Nah ini bisa 1 buy, ini kita close, kemudian 2 sell, ini bisa kita close. Oke, 128. Oke, ini hanya untuk mengurangi ini aja guys, untuk mengurangi apa, ini kita kasih SL manual, dia kena SL ya sudah. Ini hanya untuk mengurangi ini open posisinya aja biar tidak terlalu banyak.
Itu. Sehingga oh, ini udah kena SL ini ya. Oh, ini kena SL ini. Yuket kena SL. Oke lah, enggak apa-apa namanya juga. Itu. Kalau bicara DD drawdown, waduh drawdownnya tinggi bang. Ya emang bener, karena emang saya pasang di semua pair gitu. DD-nya cukup tinggi nih, hampir 50% gitu DD-nya. Itu ya, ya karena memang saya pasang di hampir semua pair. Itu sehingga apa? Dia berefek pada DD yang cukup tinggi. Nah, ini kalau kita pakai SL stop loss ya otomatis kita akan DD-nya mungkin tidak akan terlalu tinggi gitu loh. Ya ini kalau pakai stop loss seperti itu tidak terlalu tinggi tuh DD-nya. Ya, kalau pakai SL ya jelas tinggi banget gitu. Oke guys, itu ada data pembanding antara saya pakai pair yang sedikit dan pair yang cukup banyak. Kemudian ada pair yang saya pakai stop loss dan pair yang tidak saya pakai stop loss. Artinya close-nya close manual. Itu plus minusnya di mana? Plus satu pair yang khusus spesial untuk tren gitu, untuk melihat tren aja. Trennya sudah jalan apa belum gitu. Ada satu pair itu. Tapi dia ada stop loss juga ada TP-nya itu. Pada dasarnya memang melihat dari yang di sini ya, berkaca dari open posisi yang di sini guys ya, kita melihat bahwa indikator ini kan pakai Bollinger ya. Sebetulnya indikator ini merupakan alat bantu untuk bisa kita tentukan buy sell-nya paling mudah. Secara sepintas dengan cara seperti ini kita bisa tahu bahwa oke, ketika price berada di atas middle buy ya di bawah middle selling gitu aja gitu. Toh nanti juga naik lagi close di atas middle buy lagi kan gitu. Itu salah satu apa alat bantunya gitu. Jadi kita bisa lihat ini buy. Kalau dia naik lagi dia tidak ada buy karena di sini sudah ada buy. Ini sudah ada buy. Menunggu kalau dia turun baru dia sell. Dan ketika benar-benar turun lagi dia tidak ada sell lagi karena di sini sudah ada sell. Ya di sini buy, di sini sell. Nah, beda nanti kalau pair itu di sini buy, naik kan ini. Terus ini sell, terus ini buy. Ya kan? Ini buy, ini buy, ini sell, ini buy. Dan di atas ini tidak ada sell. Kenapa? Karena sellnya kita kan hanya di bawah middle, ya middle di sini. Ini bisa kita pakai seperti itu. Jadi bergantian, opennya bergantian, tidak bersamaan langsung tiap candle buy itu enggak. Jadi bergantian opennya. Ini bisa kita pakai seperti itu. Oke. Bicara tentang tren yang jelas sesi Asia ini ya seperti itu, naik turun. Kadang kalau bisa bilang enggak jelas ya enggak jelas memang. Ini naik turun mau naik mau turun bener-bener ini yang gitu. Nah, ini ya, jadi apa bisa kita ambil kesimpulan yang membantu kita untuk menentukan kapan bisa open posisi yang pas gitu. Ini kita tinggal aja. Kalau ini dua pair ini, entah.
Ini kita sudah tidak berpikir, udah mau EA-nya mau jalan model bagaimana ya sudah. Karena di sini ada stop loss, ada TP gitu ya. TP-nya kecil, stop loss-nya agak besar gitu. Gitu ya. Ini tujuannya apa sih adanya AI ini ya, untuk menghilangkan psikologis guys, psikologis kita agar tidak terganggu. Artinya memang aturannya candlestick atau aturannya indikatornya seperti ini ya, mau tidak mau kita harus ikut. Kalau psikologis kan kita beranggapan kalau bener ya, kita beranggapan dari sini buy, dari sini sell, itu psikologis gitu ya. Bisa kita psikologis kita masukkan ke dalam aturan EA, bisa. Artinya ketika di bawah middle BB ini buy, di atas middle BB adalah sell, ini bisa. Tapi itu berisiko cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau lagi posisi tren kayak gini, selesai sudah gitu. Apalagi XAU, berarti kan XAU ini NZDJB dan AUSI itu sekali tren dia tidak akan tanggung-tanggung. Sekali tren dari sini ya 84, dia bisa ke 87 ini tanpa ada jeda untuk bisa turun guys. 300 poin ya, 300 poin naik tanpa sedikit pun turun. Kita mau sell model bagaimana gitu loh. Ini H4 ini ya, makanya ini cukup berbahaya. Kalau saya bilang di bawah buy, di atas sell, ini cukup berbahaya. Karena range-nya dia untuk menahan plus minus itu cukup tinggi. Apalagi untuk menahan minusnya dia cukup tinggi. Ini range dia untuk nahan minus. Berarti kan dia sell di sini kan, sellnya di sini kan. Ini nahan minus berapa poin dia? 300 200 poin lebih gitu. Itu cukup tinggi. Berbeda kalau di atas middle buy, di bawah middle sell. Artinya gini, ini buy, ini sell. Range-nya dia punya itu tidak terlalu tinggi, ya kan? Toh kalaupun locking posisi pun juga tidak akan terlalu tinggi itu. Ya, ini buy, ini sell, ini buy lagi itu. Jadi di berganti buy sell, buy sell, buy sell. Bukan kita mengatur buy kemudian sell terus buy lagi, enggak. Tapi ini berganti, buy sell, habis buy sell lagi, habis itu buy lagi gitu. Jadi kita atur di candlesticknya seperti itu. Jadi ketika sudah ada open sell dia berhenti sampai nanti ada open buy gitu ya, sampai nanti ada open buy gitu. Enak itu aturan seperti itu enak, karena emang AI yang saya punya pun saya atur gitu, buy sell, buy sell, buy sell. Ini buy sell, buy sell, buy sell. Itu saya atur seperti itu ini. Itu sehingga aturan itu lebih nyaman gitu loh. Kita lebih nyaman pakai aturan itu, buy sell, buy sell, buy sell. Gitu. Jika kita hanya melihat di posisi terakhir apa? Ini selling. Posisi terakhir apa? Dia open selling gitu. Ya nanti kita yang buy kita close gitu. Terus seperti itu terus kayak gini GBPYD open terakhir selling, dia punya selling ya ini gitu. Oke, terus selanjutnya memang saya batasi opennya, saya batasi hanya beberapa open saja, mungkin sekitar 33 per pair saya batasi segitu. Jadi kalau sudah 33 dia akan berhenti, tidak akan lagi open buy sell lagi. Kalau minus ya sudah minus gitu. Kayak gini mungkin saya ingatku ini saya batasi juga tidak terlalu banyak, sekitar 30-an, 33 kalau salah, sehingga kalau pas posisi terakhirnya sell ya sudah kita akan minus kayak gini, akan menahan minus itu. Oke, itu teman-teman salah satu cara yang saya pakai untuk EA. Semoga bermanfaat. Have a nice day ya, bye.